rencana pelaksanaan PGP angkatan keempat di PMKPK Matematika, Bapak dan Ibu. Ini saya nanti beberapa atau banyak slide yang saya skip, saya ambil beberapa hal saja yang ingin saya garis bawahi. Nanti untuk pendetilan terkait dengan lokakarya 0 nanti oleh penanggung jawab akademis Pak Mahmud Zulkifli, terkait dengan anggaran nanti dari tim anggaran yang akan menyampaikan. Bapak dan Ibu, pernah saya sampaikan bahwa kami mendapat tugas yang ini ya Bapak Ibu, yang hijau ini ya, Jawa Tengah, DIY, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jambi, dan Lampung. Ini adalah wilayah mitra pelaksanaan PGP untuk P4TK Matematika. Bapak Ibu selamat ya, sudah dinyatakan lulus. Kalau melihat dari angka-angka ini, maka Bapak Ibu ini mengalahkan ya kira-kira 5 orang ya. Satu kursi diperebutkan oleh 5 orang. Bandingannya kira-kira seperti itu. Nah, ini gambaran dari yang tadi disampaikan oleh Bapak PLT Kepala juga, bahwa saat ini secara grafik terlihat memang tugas kami 3 kali lipat lebih dibandingkan dengan angkatan yang sebelumnya. Angkatan 1 474, angkatan 2 616, angkatan 3 605, sekarang menjadi 2653. Ini kalau A1, A2, A3 ini saya tumpuk ya, baloknya itu masih kalah tinggi dengan angkatan yang keempat. Jadi Bapak PLT menyampaikan bahwa kita 33% dari keseluruhan sasaran secara nasional. Ini memang sebuah tugas yang sangat luar biasa bagi kami. Dan dengan dukungan Bapak Ibu, insya Allah nanti semua ini bisa kita selesaikan dengan baik. Bapak Ibu selamat ya untuk Karanganyar, Magelang, Sukoharjo, Kota Semarang, dan Kota Surakarta. Ternyata berdasarkan datanya GTK ada 10 kabupaten kota dengan CGP paling banyak, itu 50% berada di wilayah mitra P4TK Matematika ya, nomor 2 sampai nomor 6. Yang lain kebanyakan di Jawa Timur, yang satu di Jawa Barat ya Bapak dan Ibu. Ini selamat, mudah-mudahan nanti ini menjadi sebuah tren positif gitu ya, sehingga Jawa Tengah nanti menjadi leading dalam hal pendidikan di Indonesia ya, karena CGP-nya banyak guru penggerak nanti, sehingga proses kemajuan pendidikan, transformasi pendidikan akan menjadi lebih cepat, dan ini menular ke kabupaten kota yang lain ya, kemudian baik yang di lingkup Jawa Tengah maupun yang secara nasional gitu ya, itu menjadi leading sektornya. Oke. Secara nasional ini Bapak Ibu, kita itu baru sepertiga jalan ya, dari keseluruhan jalan yang nanti mau ditargetkan oleh kementerian. Baru mencapai sepertiga angkatan keempat dari total 13 angkatan. Jadi lama-lama akan makin banyak, dan skenario-nya ini adalah PP nanti adalah rekrut dari CGP, kemudian para PP nanti didorong untuk menjadi hasil. Sehingga Bapak Ibu, sekarang tadi ya, menggarisbawahi yang disampaikan Bapak PLT Kepala, niatkan dengan tulus, sepenuh hati, kemudian Bapak Ibu nanti bersiap untuk mengikuti proses seleksi fasilitator ya. Nanti akan ada jalur khusus dari para PP yang sudah selesai bertugas. Ini sudah diberlakukan untuk angkatan 1, nanti angkatan 2, dan seterusnya. Nanti para CGP-nya akan diberi kesempatan untuk berproses menjadi PP ketika kabupaten kota Bapak Ibu berulang kembali menjadi sasaran. Skenario-nya seperti itu Bapak dan Ibu. Ini gambaran umumnya, saya kira sudah pernah Bapak Ibu terima dalam proses BIMTEK.
banyak yang saya skip. Saya ke sini Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, kalau saya meminjam apa yang sering disampaikan oleh Pak Kasiman ya, Pak Kapolja PGP, sering disebut Bapak Kepala Sekolahnya PGP itu, bahwa kita ini merupakan satu bagian dari puzzle gitu ya, keseluruhan puzzle. Ada unsur CGP-nya, ada unsur Bapak Ibu, kemudian ada fasilitator, ada instruktur, kemudian ada mesin LMS, kemudian ada narasumber excellent. Ini semua nanti mengintervensi satu sasaran, yaitu calon guru penggerak. Calon guru penggerak ini totalnya akan menempuh 306 JP, yang nanti sebagian dengan para pengajar praktek, yaitu melalui pendampingan individu itu 36 JP, melalui lokakarya 80 JP, totalnya 116. Jadi Bapak Ibu nanti totalnya akan mendapatkan pengakuan sertifikat atau surat keterangan 116 JP. Ini fasilitator, sehingga nanti kalau Bapak Ibu sudah selesai menjadi pengajar praktek, kemudian lolos dalam jalur seleksi menjadi fasilitator, seleksinya bukan reguler tapi jalur khusus ex pengajar praktek, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan pengakuan sejumlah ini ya, hingga nanti menjadi lengkap apa yang sudah dilalui Bapak Ibu dalam proses memfasilitasi PGP. Kalau kemudian kita lihat secara tabel Bapak Ibu, di sini pertama kali besok Bapak Ibu akan memfasilitasi lokakarya. Sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Kepditjen, lokakarya itu durasinya adalah 8 JP dalam satu hari. Nah, nanti dari lokakarya perdana atau lokakarya 0 sampai lokakarya yang ke-9. Kebetulan angkatan keempat masih menggunakan program yang 9 bulan. Nanti mulai angkatan kelima akan ada review struktur program menjadi programnya 6 bulan Bapak Ibu, 6 bulan. Lokakarya 8 dan ke-9 diinsert ke dalam lokakarya yang sebelumnya. Tidak ada yang hilang, tetapi hanya ada semacam pemadatan atau insert dari target lokakarya 8 dan ke-9 ke dalam lokakarya yang sebelumnya. Juga target pendampingan individu yang ada di sini ya, pendampingan individu yang sebelumnya. Nah, ini yang akan kita lalui Bapak dan Ibu. Tetapi untuk 8 JP ini nanti detailnya dijelaskan oleh Pak Mahmud. Itu ada 2 JP nanti untuk sesi pleno, di mana diisi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kota dan Dinas Pendidikan Provinsi. Sebagai pertemuan awal, input ini penting untuk sama-sama kita bertemu, menyamakan pemahaman tentang PGP ini, sehingga jalan 9 bulan ke depan yang mungkin masih terasa jauh kalau kita menengok sampai Agustus ya, tetapi nanti setelah dijalani tahu-tahu akan sampai. Baru kemudian nanti tanggal 14 Oktober akan ada pembukaan oleh Mas Menteri. Ini lingkupannya di sini Bapak dan Ibu ya, di 4 JP ini. Nah, setelah pembukaan Mas Menteri, baru kemudian Bapak Ibu CGP itu akan mulai belajar mandiri terbimbing istilahnya, itu melalui learning management system yang banyak didampingi oleh fasilitator ya di sini ya, fasilitator. Belajar paket modul 1, isinya 4 modul selama 2 bulan. Nanti ini berhenti sampai Desember Bapak Ibu, dan kemudian paket modul 2 baru akan kita mulai menurut jadwal itu di tanggal 2 Februari. Kenapa 2 Februari? Karena 1 Februarinya kebetulan tahun baru Imlek. Nah, ini di sini. Paket modul 2, 3 modul. Kemudian nanti paket modul 3 modul. Di setiap modul ini Bapak dan Ibu, itu nanti akan ada sesi instruktur ini ya Bapak dan Ibu ya.
akan ada sesi instruktur. Kalau fasilitator tadi, ya, fasilitator tadi nanti bentuknya kegiatannya daring full, tetapi dari daringnya ini ada dua macam. Ada yang istilahnya mandiri terbimbing atau sering disebut dengan asinkronus, ada yang dengan vikon, sinkronus, yang fasilitator. Nanti jadwal-jadwalnya ada. Nah, Bapak Ibu pendamping, pengajar praktek, itu biasanya mendampingi ketika ada sesi-sesi dengan fasilitator. Mungkin pertanyaannya nanti ke ranah apakah wajib? Ya, kalau bicara wajib atau tidak wajib, ya bisa dikatakan tidak wajib. Nah, tetapi karena Bapak Ibu ini prosesnya nanti mendampingi dan Bapak Ibu berada dalam satu wilayah, satu daerah, satu kabupaten kota dengan para CGP, ini bagusnya Bapak Ibu tidak ketinggalan informasi apa yang didiskusikan antara fasilitator dengan CGP. Sehingga ketika terjadi diskusi saat pendampingan individu dan lain-lain, Bapak Ibu nyambung gitu ya. Nanti kita pertegas di kewajiban PP menurut Kepdirjen ya Bapak dan Ibu. Nah kemudian kalau sesi instruktur ini itu nanti disampaikan secara vikon, ya secara vikon. Setiap satu modul nanti ada satu sesi instruktur yang durasinya 2 JP karena ini 4 modul menjadi 8 JP. Nah ini jadi ini ukurannya modul Bapak dan Ibu. Modul itu berarti 1.1, 1.2 sampai 1.4, kemudian 2.1 sampai 2.3, 3.1 sampai 3.3. Jadi 10 ya. Nah, ini Bapak Ibu nanti harapannya juga mengikuti saat sesi instruktur ini. Bahkan kami sudah menerapkan sebuah pola kerjasama di mana yang menjadi moderator saat sesi instruktur itu adalah Bapak Ibu Fasil atau PP. Nanti akan kita koordinasikan untuk pembagian tugas. Kita serahkan kepada Bapak Ibu untuk siapa yang menjadi moderator pada sesi instruktur yang jadwalnya nanti akan kita sampaikan ya Bapak dan Ibu. Nah ini sama-sama daring, tetapi yang instruktur ini semuanya vikon, kemudian yang fasilitator itu ada yang vikon, ada yang secara asinkronus, berdiskusi melalui LMS, di mana tidak harus dalam satu waktu yang sama. Kemudian kalau Bapak Ibu pengajar praktek ini modanya full luring Bapak dan Ibu. Moda kerja Bapak Ibu full luring secara khusus memfasilitasi 2 agenda yaitu pendampingan individu dan lokakarya. Inilah yang menjadikan alasan kenapa proses seleksi pengajar praktek itu mensyaratkan berasal dari kabupaten kota yang sama dengan CGP. Karena sistem kerjanya adalah luring. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu lah yang berada di wilayah bersama-sama dengan CGP. Kalau fasilitator ini karena full daring, instruktur juga full daring, maka Bapak Ibu yang menjadi fasilitator ini bisa lintas kabupaten, bahkan lintas provinsi, bahkan lintas pulau gitu ya. Mungkin orang Jawa bisa memfasilitasi CGP yang ada di Papua atau di Aceh, di Gorontalo sana dan sebagainya. Tapi kalau pengajar praktek ini karena luring maka salah satu syaratnya harus berada dalam satu kabupaten kota yang sama. Nah, kemudian ada aktivitas tes awal dan tes akhir. Kalau ini tanpa berinteraksi dengan manusia, semuanya langsung melalui sebuah sistem yang sering kita sebut dengan Learning Management System atau LMS. Ini full daring. Nah, nanti tugas Bapak Ibu selaku pengajar praktek itu adalah mengingatkan itu ya, mengingatkan agar para CGP kita tidak lupa dalam mengikuti tes awal maupun tes akhir. Ini keseluruhan angka ini kalau kita jumlah seperti yang slide sebelumnya tadi jumlahnya 306. Yang secara formal yang Bapak Ibu ikuti itu adalah 116 ini ya. Tapi secara informal memang Bapak Ibu mungkin akan mengikuti sesi instruktur dan sebagainya. Nah ini kadang-kadang menjadi pertanyaan, kami itu realnya lebih dari 116 Pak, iya betul. Bahkan Bapak Ibu mungkin
juga akan interaksi melalui media sosial yang lain, tadi grup WA dan sebagainya dalam rangka untuk bersama-sama berdiskusi terkait dengan penyelesaian tugas-tugas di PGP. Tapi penghitungan pengakuan formalnya tetap hanya berdasarkan tugas formal Bapak Ibu yang tertuang di dalam struktur program PGP di Kepditjen. Untuk modul-modul saya kira Bapak Ibu sudah mendapatkan di pembekalan ya di BIMTEK tentang paradigma dan visi guru penggerak, kemudian praktek pembelajaran yang berpihak pada murid dan pemimpin pembelajaran dalam pengembangan sekolah. Oke, baik, saya akan loncat ke sini Bapak dan Ibu. Nah, peran-peran ya Bapak dan Ibu. Peran-peran dalam pelaksanaan pendidikan guru penggerak. Ini semuanya diatur di dalam Kepditjen. Apa peran Direktorat Jenderal GTK diatur, apa peran P4TK selaku Satker penyelenggaranya, apa peran Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten, Kota, gitu ya. Satuan pendidikan punya peran apa, fasilitator. Nah, ini yang dengan Bapak dan Ibu ya. Ya, ini teruntuk untuk pendamping atau pengajar praktek. Tugas dan tanggung jawab pendamping atau pengajar praktek. Jadi Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu kami harapkan untuk koordinasi yang intensif dengan fasilitator dan penyelenggara program. Penyelenggara program adalah P4TK. Terkait dengan kompetensi yang diharapkan dicapai peserta mekanisme pelaksanaan materi yang disajikan serta evaluasi proses dan hasil. Nah ini ya Bapak dan Ibu, ini nanti kita intens berkoordinasi khususnya Bapak Ibu dengan fasilitator. Nanti kita lihat rumusan penilaiannya seperti apa, sehingga Bapak Ibu memang harus intens. Kalau dengan fasilitator, memang yang bisa menilai CGP itu hanya dua secara formal, yaitu fasilitator dan pengajar praktek. Tetapi terkait dengan pertanggungjawabannya, nanti kami harus mempertanggungjawabkan kepada GTK, maka Satker ini harus memastikan betul bahwa Bapak Ibu dalam proses evaluasi dan hasil ini tidak terlambat gitu ya. Nah, kemudian mencatat perkembangan peserta selama lokakarya dan pendampingan individu. Nah, ini sebagai bahan bagi Bapak dan Ibu dalam memberikan penilaian kepada CGP-nya. Kita ketahui bahwa di dalam rasional dari program ini, CGP ini kalau menjadi guru penggerak, nanti kalau regulasinya sudah jadi, yaitu tentang kepemimpinan pembelajaran, maka nanti akan mengikat bahwa proses rekrutmen kepala sekolah ini melalui jalur PGP. Jadi syaratnya kalau dulu jadi KS itu harus lulus di kelas CKS, kalau besok lulus PGP. Gitu ya. Oleh karena itu, ketika kemudian proses penilaian yang Bapak Ibu berikan ini tidak menunjukkan gambaran yang sesungguhnya, nanti pihak daerah bisa salah pilih dan ketika akan menentukan orang kepala sekolah misalnya gitu ya. Kalau Pak Kasiman selalu bilang jangan sampai Bapak Ibu itu ngaji, apa itu ngaji? Mengarang biji atau mengarang nilai. Nah, kemudian yang penting juga Bapak Ibu memberikan atau melakukan coaching dan memberi umpan balik kepada peserta. Nah, ini cocok ya karena Bapak Ibu posisinya ada di daerah bersama para CGP dan inilah yang bisa memompa semangat ketika para CGP ini di tengah jalan semangatnya turun gitu ya. Ini sudah terbukti di angkatan-angkatan yang sebelumnya ada CGP-CGP yang sudah mau mundur tetapi karena pendekatan Bapak Ibu pengajar praktek yang bagus bisa memompa semangatnya lagi, bisa melakukan coaching. Ini kemudian CGP-nya menjadi semangat kembali dan akhirnya lulus. Ya. Kemudian berbagi praktik baik, memberikan umpan balik refleksi dalam bentuk lokakarya dengan peserta. Jadi tujuan lokakarya itu kan sebenarnya di dalam bahasa Kepditjen adalah
pendampingan berkelompok itu ya. Tapi kita lebih enak menyebut lokakarya gitu. Di sana memang tujuannya untuk saling berbagi praktek baik. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, kalau untuk lokakarya 0 itu ketentuan pedoman kan satu kelas berisi 2 PP. Nah, tapi ini Bapak Ibu terima aja dari kami ya untuk lokakarya 0, siapapun pasangan PP-nya, dan saya yakin Bapak Ibu akan cepat untuk saling beradaptasi ya, berkolaborasi. Nanti untuk lokakarya 1, satu kelas berisi 3 PP dengan CGP-nya itu nanti akan kita ubah lagi. Nah, kita serahkan ke Bapak Ibu untuk proses pengubahan-pengubahan ini. Jadi Bapak Ibu siapkan kalau dalam bahasa matematik itu permutasi kira-kira gitu ya. Kemungkinan-kemungkinan pasangannya sampai dengan lokakarya 9. Nanti akan kami minta bantuan Bapak Ibu untuk memplot itu. Yang penting untuk selalu berubah dalam setiap lokakarya pasangan PP-nya agar terjadi proses dinamisasi, kemudian praktek baiknya akan semakin kaya ya, tidak hanya dengan CGP yang itu terus, PP yang itu terus. Nah, kemudian yang selanjutnya melakukan pendampingan individu kepada peserta PGP di satuan pendidikan masing-masing. Bapak dan Ibu, pendampingan individu. Kata kuncinya di sini ya, Bapak dan Ibu ya. Pendampingan berkelompoknya adalah di lokakarya ini. Ya. Tetapi yang di sini pendampingan individu. Apa bedanya? Artinya Bapak Ibu tidak boleh mengumpulkan CGP dalam satu waktu untuk sekaligus pendampingan. Tidak boleh. Kalau CGP-nya kebetulan 2 CGP dari satu sekolah gimana Pak? Tetap tidak boleh. Ya, Bapak Ibu harus pendampingannya sendiri-sendiri, masing-masing 4 CP. Ya, nanti secara anggaran akan dipertegas kembali ya Bapak dan Ibu. Nah, gitu. Kalau satu hari melakukan pendampingan 2 kali boleh, tapi kalau satu waktu melakukan pendampingan 4 CP langsung lebih dari 1 CGP nggak boleh. Karena argumentasinya masing-masing CGP tentu saja punya permasalahan yang berbeda, punya aksi nyata yang berbeda yang Bapak Ibu harus secara individu memberikan umpan balik. Ya, ini. Jadi nanti jangan sampai ini kita percaya ya Bapak Ibu adalah punya komitmen dan integritas yang tinggi. Kita percaya Bapak Ibu akan melakukan ini dengan betul-betul ya. Kami di angkatan sebelumnya ya mensinyalir aja gitu ya, karena bukti-buktinya kok tidak mencerminkan bahwa pendampingan ini dilakukan secara individu ya. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu tidak ada yang disinyalir seperti itu. Nah, kemudian pendampingan peserta dalam menjalankan tugasnya, kemudian memberikan motivasi dalam menjalankan perannya. Nah, ini ya tadi penting seperti yang sudah terjadi di angkatan sebelumnya, semuanya bisa dilakukan dengan baik oleh pengajar praktik sehingga para CGP bisa menjalani 9 bulan dengan baik, bahkan dijalankan dengan sangat riang dan gembira. Kemudian yang terakhir melakukan penilaian proses dan hasil pada kegiatan pendampingan individu dan lokakarya dan menginputnya ke dalam sistem. Nah, ini yang saya garis bawahi adalah menginputnya ke dalam sistem Bapak Ibu. Ini jangan sampai terlambat, ya. Jangan sampai saatnya kita sudah sidang pleno mau kelulusan CGP, kita lihat di sistem ternyata masih banyak yang bolong, Bapak Ibu belum menginput nilainya. Kalau itu sudah terjadi 1, 2, bahkan 3, bahkan lebih bulan yang lalu, itu kan Bapak Ibu sudah mungkin akhirnya mereka-reka yang disebut Pak Kasiman tadi, ngaji, akhirnya mengarang biji, mengarang nilai menjadi tidak otentik lagi nilainya. Ini jangan sampai. Nanti Bapak Ibu selesai pendampingan individu, selesai lokakarya, segera diinput. Nanti sama-sama kita pantau ya. Tim admin LMS kami nanti bisa memantau proses penilaian Bapak dan Ibu dan mungkin kami akan mengingatkan ketika masih ada yang jadi lubang-lubang seperti itu. Baik, nah Bapak Ibu, ini adalah kriteria kelulusan yang ada di Kepdirjen itu 90 sampai 100 ya. Di atas 90 sampai 100 itu amat baik. Di atas 80 sampai 90 baik, kemudian di atas 70 sampai 80 cukup. Dan CGP itu bisa hilang C-nya
sehingga menjadi GP itu jika dia mendapatkan predikat minimal cukup. Nah, ini kita bantu bersama ya Bapak Ibu, bantu dalam artian tadi ya, menjalankan tugas peran Bapak Ibu dengan baik ya, bisa memotivasi, bisa mengcoaching, memberikan umpan balik dan sebagainya. Nah, apa sih yang dinilai terkait dengan GP oleh Bapak dan Ibu? Penilaian terhadap CGP oleh pendamping atau pengajar praktek, yaitu tentang kehadiran dan partisipasi CGP pada saat PI dan lokal. Ini bobotnya 20%. Nanti ketika Bapak Ibu sudah masuk ke LMS, Bapak Ibu akan tahu di LMS nanti juga sudah ada panduannya juga ya Bapak dan Ibu di sana. Kemudian observasi perilaku CGP dan proses implementasi materi dalam pembelajaran di kelas atau di sekolah. Nah, inilah fungsi dari pendampingan individu ya. Kalau kemudian pendampingannya juga masih berkelompok kan proses implementasi materi di kelas atau di sekolah menjadi tidak bisa dilakukan. Kemudian refleksi calon guru penggerak dan rencana tidak lanjut calon guru penggerak. Ya, nanti rumusan nilai akhirnya sampai dengan saat ini tertulis seperti itu Bapak dan Ibu. Ini bisa kita lihat ya makna rumusan ini, di mana Bapak Ibu ini memegang porsi yang lebih besar daripada fasilitator ya. Secara durasi waktu Bapak Ibu memang full 9 bulan, sementara kalau fasilitator hanya 6 bulan. Ketika paket modul 3.3 selesai, kemudian tugasnya selesai, menyelesaikan semua tanggung jawabnya, menilai dan sebagainya, yang kemudian 3 bulan terakhir CGP tinggal didampingi oleh Bapak dan Ibu. Jadi porsinya amat besar. Kalau bobot yang besar ini ternyata isinya adalah sebuah nilai yang tidak otentik, nah nilai akhirnya kan bisa kita bayangkan sebuah nilai akhir yang menjadi tidak otentik. Dan ini menjadi bias ketika nanti CGP ini digadang-gadang menjadi seorang pemimpin pembelajaran masa depan, tapi ternyata nilai yang diperoleh adalah nilai yang bias. Ya harapannya memang Bapak dan Ibu nanti benar-benar memberikan proses penilaiannya itu dengan otentik ya. Mungkin kendala ternyata CP-nya adalah teman baik saya, teman baik dari suami atau istri saya, bahkan mungkin saudara saya. Ya ini mudah-mudahan secara profesional sudah bisa diatasi. Makanya kemarin dalam proses plotting kami mencoba memflorkan kepada Bapak dan Ibu ketika masih ada yang tidak cocok, Bapak Ibu berhak atau diperkenankan untuk mengubah-ubah. Sampai kemudian Bapak Ibu merasa cocok dari segala sudut pandang, dari segala sisi ya. Yang itu kemudian akan menjadi tugas Bapak Ibu untuk menjadi pengajar praktek sampai dengan PGP angkatan keempat ini selesai. Oke, sekarang kita masuk ke Lokakarya 0. Saya serahkan kepada Pak Mahmud Zulkifli. Nanti pertanyaan-pertanyaannya kita lakukan di akhir gitu ya semuanya. Pak Mahmud sudah siap? Siap Pak. Ya, silakan disambung. Oke Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Yang terhormat Bapak PLT Kapus, Bapak Ibu pejabat struktural dan pejabat fungsional PMPTK Matematika, yang teristimewa Bapak Ibu pengajar praktek angkatan 4 ya. Ini luar biasa ini Pak Yuli, PP-nya 480 ya, CGP-nya 2.638, kemudian fasilitatornya sekitar 200-an orang ya. Ini merupakan armada terbanyak ini ya. Oke, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan Bapak Ibu sehingga dapat menelurkan, menetaskan CGP sampai selesai 9 bulan. Bapak Ibu, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana alhamdulillah kita diberikan nikmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul walaupun secara virtual. Bapak Ibu, insya Allah nanti mudah-mudahan kita diberi kesempatan, diberi waktu untuk berkumpul secara nyata ya, secara luring. Bapak Ibu, saya akan menyampaikan ya
skenario lokakarya perdana atau lokakarya 0. Izin share screen. Lokakarya 0 atau lokakarya perdana itu ekosistem belajar guru penggerak, yang mana di lokakarya perdana ini aktivitas pembelajaran daring CGP belum dimulai. Jadi lokakarya perdana ini adalah secara garis besar itu perkenalan ya guru penggerak terhadap program-program yang akan mereka lalui gitu. Jadi secara garis besar ini mereka mengenal nanti bagaimana pembelajarannya, kemudian apa-apa yang harus mereka lakukan, bagaimana tantangan, kemudian bagaimana harapan mereka ya. Makanya pada Bapak Ibu pada lokakarya perdana ini CGP itu membawa kepala sekolahnya masing-masing agar CGP dan kepala sekolah sama-sama mengetahui bagaimana program ini dilaksanakan sampai 9 bulan ke depan. Jadwalnya seperti ini Bapak Ibu ya. Kita umumnya masuk jam 8, itu ada 3 kata sambutan, yaitu dari P4TK Matematika. Yang dari P4TK Matematika ini memaparkan secara ringkas bagaimana program guru penggerak di Satker P4TK Matematika dan bagaimana pelaksanaan program guru penggerak selama 9 bulan ke depan. Kemudian ada kebijakan Dinas Pendidikan Kabupaten Kota dalam mendukung program PGP di kabupaten kotanya masing-masing. Kemudian yang ketiga ada kebijakan Dinas Pendidikan Provinsi. Dalam hal ini biasanya diwakili oleh Kacabdis ya, Kacabdin ya, Kepala Cabang Dinas Pendidikan yang ada di wilayah tersebut. Kemudian ini porsi pendamping. Porsi pendamping itu ada 6 JP, mulai JP ketiga sampai JP ke-8. Kemudian yang ini ada 3 ya, ada 3 jadi 9 sebenarnya Bapak Ibu, yang ini 0. Kemudian porsi pengajar praktek itu mulai dari jam 10.30 sampai jam 16 ya. Yang mana materinya adalah orientasi komprehensif materi dan ekosistem belajar guru penggerak. Ini dibagi menjadi sesi-sesi, agenda dan tujuan lokakarya, games perkenalan diri, kemudian kesepakatan kelas. Kemudian istirahat siang, kemudian masuk ke sesi berikutnya, orientasi komprehensif materi ekosistem belajar PGP, yaitu harapan dan kekhawatiran perjalanan calon guru penggerak dan komitmen bersama atau refleksi bersama. Kemudian ini akan saya jelaskan, ya Bapak Ibu tentu sudah mempelajari ini, tentu sudah mendiskusikan ini sewaktu Bapak Ibu pembekalan pengajar praktek ya yang dilaksanakan oleh Dirjen GTK ya. Bapak Ibu telah mendiskusikan ini, dan lokakarya perdana pada waktu Bapak Ibu mengikuti pembekalan, lokakarya perdana merupakan salah satu lokakarya yang disimulasikan. Sekarang kita sekedar mengulang, menyamakan persepsi ya, agar dalam pelaksanaannya nanti seluruh Satker P4TK Matematika itu mempunyai pandangan yang sama tentang skenario ini. Temanya adalah ekosistem belajar guru penggerak, kemudian pesertanya kepala sekolah beserta calon guru penggeraknya. Berarti kalau dalam satu kelas itu satu PP itu 5 CGP, maka kepala sekolahnya itu 5, kemudian pengawas sekolah. Pertanyaan utama adalah ini yang akan dijawab nanti pada lokakarya ini, bagaimana proses pendidikan guru penggerak dan apa dukungan yang diperlukan oleh calon guru penggerak. Jadi seperti tadi kita ketahui, guru penggerak itu kan prosesnya kan lama, 9 bulan. Tentu kan orang bertanya-tanya, kepala sekolahnya juga tentu bertanya, apa sih yang dilakukan selama 9 bulan? Apa-apa saja yang dilakukan 9 bulan. Jadi 9 bulan itu CGP itu belajar daring dengan fasilitator, kemudian belajar daring dengan instruktur, kemudian pendampingan individu dengan PP, kemudian lokakarya dengan PP. Itu habis ke paket ke modul 1.1. Lanjut berikutnya modul 1.2
belajar daring bersama fasilitator, belajar daring bersama instruktur, kemudian pendampingan individu dengan pengajar praktik, dan lokakarya dengan pengajar praktik. Demikian seterusnya selama 9 bulan. Mengapa kepala sekolah wajib turut serta? Agar kepala sekolah mengetahui apa-apa yang dilakukan oleh CGP-nya dan dapat melakukan tindak lanjut. Misalnya lokakarya itu kan dilaksanakan pada hari Sabtu. Ya, lokakarya dilaksanakan setiap hari Sabtu. Jadi kepala sekolah bisa mengambil tindakan jika gurunya, terutama SMP SMA ini yang guru mata pelajaran, jika gurunya misalkan ada masuk pada hari Sabtu, mungkin apa yang dilakukannya misalnya meliburkan guru yang bersangkutan pada hari Sabtu, ya, atau mengalihkannya pada hari yang lain selain hari Sabtu. Hal-hal seperti itu perlu diketahui, ya. Karena kalau 9 bulan berarti ada 9 kali 1 nanti guru yang bersangkutan itu tidak masuk, jadi perlu disikapi. Kemudian dukungan lain yang diperlukan oleh CGP itu misalnya fasilitas, kemudian program-program aksi nyata, mohon dukungan dari kepala sekolah. Demikian juga pengawas sekolah. Pengawas sekolah perlu mendampingi guru yang bersangkutan, makanya dihadirkan di lokakarya perdana. Jadi lokakarya perdana ini menyamakan pandangan antara kepala sekolah, antara CGP dan pengawas sekolah, agar dalam pelaksanaannya CGP ini minimal hambatan yang didapat. Jadi hambatan-hambatan yang diperoleh nanti bisa diminimalisir karena kepala sekolah tahu programnya 9 bulan, kemudian apa yang dilakukan oleh CGP dan seterusnya. Kemudian tujuan belajarnya adalah calon guru penggerak mengenal ekosistem belajar di PGP. Nanti akan dijelaskan, nanti di dalam diskusi nanti akan dijelaskan, akan mereka ketahui bahwa programnya seperti ini, gitu, seperti itu, ya. Karena Bapak Ibu, kalau PP udah tahu programnya karena mengikuti pembekalan. Kalau CGP kan belum ada pembekalan. Jadi lokakarya perdana inilah wadah mereka mengenal pertama sekali apa itu program PGP. Kemudian yang kedua, calon guru penggerak dapat mengidentifikasi dukungan yang diperlukan selama proses pendidikan guru penggerak dan membuat rencana belajarnya. Jadi di sini di lokakarya ini nanti guru penggerak itu setelah mengetahui belajar 9 bulan dan apa-apa yang dipelajari, tentu dia mengharapkan dukungan dari kepala sekolah. Apa bentuk dukungan yang diharapkan? Seperti itu. Nanti mereka tuliskan misalnya, mereka diskusikan dengan kepala sekolahnya. Demikian juga kepala sekolah. Kepala sekolah setelah tahu gurunya melakukan aktivitas selama 9 bulan, apa yang harus perlu difasilitasi oleh kepala sekolah agar pelaksanaan guru penggerak ini dapat berjalan dengan baik. 3 calon guru penggerak dapat mengidentifikasi kesulitan-kesulitan yang akan muncul saat program berlangsung. Ini juga perlu diidentifikasi kesulitan-kesulitan yang mungkin, ya, yang mungkin muncul gitu. Contoh kesulitannya misalnya nggak dikasih libur pada lokakarya, itu kan kesulitan. Ya, nggak dikasih permisi pada lokakarya karena lokakarya itu pada hari Sabtu, itu kesulitan. Jadi dalam hal ini kepala sekolah dan CGP sama-sama tahu bahwa pada hari Sabtu setiap bulannya, bukan setiap hari Sabtu setiap minggu, ya, pada hari Sabtu setiap bulannya CGP itu akan mengikuti lokakarya. Otomatis tugas pokoknya itu, tugas pokok mengajarnya itu mereka libur dulu, makanya perlu inisiatif dengan meliburkan, ya, atau meng-off-kan jadwal guru yang bersangkutan tidak mengajar pada hari Sabtu. Salah satu tindakan yang sangat bijak. Indikator keberhasilan, calon guru penggerak dapat mengidentifikasi dan menceritakan harapan, kekhawatiran selama program berlangsung. Yang kedua, calon guru penggerak dapat mengidentifikasi tantangan yang akan dihadapi dan dukungan yang bisa didapatkan. Jadi lokakarya perdana ini sangat ideal, ya, untuk menciptakan kesepakatan antara kepala sekolah dengan CGP. Agenda belajarnya yang pertama pemaparan program pendidikan guru penggerak. Ini nanti dari PMPTK Matematika, dari Saker. Yang kedua, perkenalan calon guru penggerak dan tim pendukung, ini pendamping. Kemudian pemetaan harapan dan kekhawatiran, ini pendamping. Pembuatan rencana belajar guru penggerak
dan dukungan yang bisa dilakukan oleh kepala sekolah ini pendamping, diskusi kesepakatan peran antara CGP dan kepala sekolah sebagai komitmen bersama proses transformasi sekolah, itu juga pendamping. Bapak Ibu, ya, ini adalah sesi-sesi yang bisa yang dilakukan nanti oleh PP ya. Ini pembukaan pleno. Pleno ini pleno dalam satu tempat atau satu hotel ya. Di mana tempatnya, apakah di hotel atau di sekolah ya. Pembukaan dari P4TK Matematika menyampaikan kebijakan program guru penggerak, kemudian dinas pendidikan, kemudian dinas provinsi. Kemudian Bapak Ibu, yang ini ya, ini mungkin perlu disimak ya, perlu dipahami benar ya. Ada sesi agenda dan tujuan lokakarya. Aktivitasnya penjelasan agenda lokakarya, ini medianya kertas plano dan spidol, ini pleno pendamping. Apa yang dimaksud dengan pleno pendamping? Pleno pendamping itu adalah dalam satu kelas itu kan ada 2 PP. Dalam satu kelas ada 2 PP, maka pada pleno pendamping ini, di antara 2 PP itu salah satu di antara keduanya memaparkan ini atau memimpin diskusi tentang ini, yaitu tentang penjelasan agenda lokakarya, penjelasan permainan, menggambar simbol diri, membuat kelompok dan berkenalan, kemudian membangun kesepakatan kelas selama lokakarya. Ini 1 JP Bapak Ibu. Nah, ini sampai sini ya, 1 JP 45 menit. Nanti masuk ke sesi berikutnya, Saudara. Ini 1 JP. Jadi nanti salah seorang dari 2 CGP itu untuk memaparkan ini. Kemudian kesepakatan kelas ini adalah sebenarnya sesi pendamping, tetapi karena kesepakatan kelas ini masih umum, maka bisa disampaikan oleh 1 orang saja, tetapi hanya selama 15 menit. Hanya selama 15 menit untuk membangun kesepakatan kelas. Ya, ini medianya kertas plano dan spidol 2 warna. Kemudian ini baru sesi pendamping. Masing-masing pendamping di kelompoknya masing-masing. Nanti kelompoknya itu kalau lokakarya perdana ini kelompok per PP itu ada 5 atau 6 CGP, tergantung plottingnya, 5 atau 6 CGP dan 5 atau 6 kepala sekolah tambah 2 pengawas. Itulah kelompok Bapak Ibu. Jadi pada sesi ini, sesi aktivitas bersama kelompok, Bapak Ibu mendampingi kelompok yang terdiri dari 14 orang, sekitar 14 orang. Oke. Apa aktivitasnya? Yang pertama, harapan dan kekhawatiran. Aktivitasnya adalah penjelasan sesi dan pembagian kelompok itu sekitar 10 menit. Kelompoknya terdiri dari kelompok CGP, kemudian KS dengan KS. Kemudian tugas kelompok membuat peta pikiran, membuat peta pikiran. Jadi nanti kepala sekolah dan CGP itu membuat peta pikiran tentang pelaksanaan program PGP ini selama 9 bulan. Bapak Ibu, contoh peta pikirannya itu ada di buku pegangan lokakarya. Kemudian setelah itu mereka diskusi strategi, kemudian presentasi kesimpulan. Ya, ini aktivitas di dalam kelompoknya. Jadi Bapak Ibu berkelompok nanti, misalkan kelompok PPCA itu di kelompok sendiri, kemudian kelompok B-nya PPCB itu di kelompok sendiri gitu. Jadi Bapak Ibu tidak menggabungkan aktivitas ini menjadi aktivitas pleno. Kemudian sesi berikutnya perjalanan calon guru penggerak. Ini ada di buku panduan, ada energizer ya, energizer. Bapak Ibu, ini energizer ini tidak selalu di sini. Ya, ini aturannya itu adalah setelah selesai istirahat siang. Makanya saya buat tanda tanya di sini. Ya, setelah istirahat siang. Jadi apa aktivitasnya? Pembagian kelompok dan penjelasan sesi 5 menit, diskusi kelompok, ya. Kemudian 20 menit, kemudian presentasi kelompok 20 menit, kemudian tanya jawab dan penutup itu 10 menit. Ini medianya poster, spidol, kertas plano, kertas post-it 4 warna, kertas HVS warna-warni. Jadi ini Bapak Ibu nanti ada poster sudah kita siapkan
Satker sudah menyiapkan posternya itu tentang perjalanan guru penggerak selama 9 bulan. Nanti aktivitasnya adalah kepala sekolah dan guru penggerak masing-masing melihat poster itu, menelaah, ada di situ seperti saya katakan tadi, ada belajar daringnya, kemudian ada pendampingan individu, ada lokakarya, kemudian seterusnya berulang sampai 9 bulan. Melihat poster itu, kira-kira apa tanggapan dari kepala sekolah dan apa tanggapan dari pengajar, dari calon guru penggeraknya, gitu, melihat perjalanan ini, gitu. Jadi dari situ muncul hambatan-hambatan, kira-kira seperti apa. Kemudian jika ada hambatan, dukungan apa yang akan dia berikan atau akan diberikan oleh kepala sekolah. Kemudian guru juga kira-kira apa strategi selama 9 bulan itu agar pelaksanaan pembelajaran daring selama 9 itu dapat berlangsung dengan baik. Kemudian ini saya merahi, Bapak Ibu. Saya merah ini pleno itu 10 menit. Ini pleno maksudnya itu 2 CGP tadi menjelaskan sekitar 10 menit. Menjelaskan tentang apa? Konsep guru penggerak secara keseluruhan. Ini 1 orang ditunjuk. Jadi konsep guru penggerak secara keseluruhan, bagaimana belajarnya 9 bulan itu, apa yang dilakukan, kemudian bagaimana mengerjakan tugasnya dan sebagainya. Jadi saya harap Bapak Ibu mempersiapkan diri untuk 10 menit ini saja ya. Kemudian setelah itu sesi berikutnya komitmen bersama. Setelah ini kelanjutan sebenarnya komitmen bersama ini, setelah tahu apa hambatan, tantangan, kemudian apa dukungan, kepala sekolah dan CGP berkomitmen ya akan mensukseskan CGP, program CGP ini sehingga program PGP ini sehingga CGP-nya nanti selesai tepat waktu, gitu, tidak ada hambatannya. Jadi misalkan fasilitasi tentang aksi nyata, kemudian program-program yang dibuat CGP itu harus didukung oleh kepala sekolah. Ini pembuatan komitmen dan membacakan komitmen. Jadi CGP itu komitmennya apa, kemudian kepala sekolah itu komitmennya apa untuk mensukseskan ini. Kemudian refleksi, memberikan umpan balik. Ini Bapak Ibu, ini aktivitas terakhir ya. Ini penutupan. Kemudian seperti ini, maka CGP dan kepala sekolah akan melihat poster ini. Poster ini kita buat nanti besar. Ini didahului oleh lokakarya perdana. Setelah itu, setelah lokakarya perdana, ada pembelajaran daring modul 1.1, ada modul 1.2. Di sini ada pendampingan individu. Ya, pendampingan individu 0. Kemudian ada lokakarya ke-1, kemudian masuk modul 1.3 belajar daring, 1.4 belajar daring, kemudian di sini ada pendampingan individu 1. Demikian seterusnya sampai 9 bulan. Ya, sampai 9 bulan. Oke. Jadi melihat seperti ini nanti tentu timbul bermacam-macam ya, ada keraguan dari CGP, kemudian ada kekhawatiran dari kepala sekolah, itu yang mereka petakan. Kemudian ini sesi utama ini Bapak Ibu ya, ini sesi utamanya ini sebenarnya nomor 8. Kemudian di sini pada sesi nomor 8 itu tadi ya, ada pertanyaan setelah mereka melihat poster ini, ya, setelah melihat poster ini ada pertanyaan untuk calon guru penggerak. Tuliskan apa yang perlu Anda lakukan agar tujuan pembelajaran tercapai dan dukungan apa yang dibutuhkan agar Anda dapat menjalankan pendidikan guru penggerak dengan baik. Nanti CGP akan menulis jawab ini di kertas plano atau di kertas post-it, nanti ditempel, nanti dibacakan oleh mereka gitu, didengar oleh kepala sekolah. Kemudian pertanyaan untuk kepala sekolah, apa yang bisa Bapak Ibu lakukan supaya pembelajaran CGP dapat membantu proses transformasi sekolah? Maka kepala sekolah akan menjawab ini dukungan apa yang akan mereka berikan kepada CGP-nya. Ya, dukungan apa saja yang mereka berikan. Ya, kalau ada ngasih dana, alhamdulillah kasih dana, dukungan dana misalnya. Misalkan membuat program-program yang ada dananya, kepala sekolah memberikan dukungan dana, kemudian memberikan fasilitas dan sebagainya. Ini adalah sesi yang ke sini Bapak Ibu, sesi yang ke-8. Kemudian sampai di situ Bapak Ibu, inti daripada skenario dari lokakarya perdana mungkin Bapak Ibu secara garis besar sudah tahu, tinggal memantapkan saja ini, tinggal memantapkan agar pelaksanaannya nanti dapat berjalan dengan baik.
Sebelum saya sudahi, saya akan ke LMS dulu, hampir lupa ya. Saya akan ke LMS dulu. Ini penting sekali. Nah, ini Bapak Ibu. Bapak Ibu, setelah selesai lokakarya perdana, kalau LMS-nya bisa dibuka pada lokakarya perdana, malamnya harus Bapak Ibu buka ini, wajib dibuka. Ya. Di mana dibuka? Di lokakarya, kemudian lokakarya perdana, maka muncul ini. Di sini Bapak Ibu bongkar semua menu yang ada di sini. Ini pengantar lokakarya. Pengantar lokakarya itu berisi tentang ya ini dia. Seperti skenario lah. Ini perlu dibaca saja, nggak perlu diisi ya. Ini hanya dibaca saja. Seperti skenario yang ada di buku pegangan lokakarya. Ini web meeting itu kalau lokakaryanya dilaksanakan secara daring. Kemudian ini penilaian CGP terhadap pendamping pada lokakarya perdana. Jadi nanti diingatkan kepada CGP-nya agar melakukan penilaian terhadap PP. Ya, agar melakukan penilaian terhadap PP. Penilaian seperti ini ya, Bapak Ibu. Nah, ini saya buka. Ini dia. Nama pendampingnya mereka tuliskan. Ya. Kemudian ini pertanyaannya, pencapaian hasil belajar mampu mempengaruhi perubahan perilaku peserta, mampu mengembangkan kompetensi peserta, kemudian mampu mengubah paradigma peserta. Jawabannya apa? Apakah sangat baik, baik, cukup, atau kurang? CGP-nya tinggal mengklik ini. Ini tugas CGP ya Bapak Ibu ya, bukan tugas Bapak Ibu. Tetapi pada waktu lokakarya nanti diingatkan, tolong isi penilaian terhadap PP seperti itu. Kemudian ini kuesioner ekspektasi ya. Ini CGP juga ya, ini CGP diisi CGP. Itu tolong diingatkan juga untuk mengisi ya. Kemudian ini LK0A laporan lokakarya perdana. Ini ada perangkat lokakarya perdana. Nah, perangkat lokakarya perdana ini berisi file-file yang dibutuhkan gitu. Ini ada PPT. Ya. Ini adalah buku panduan. Ini moderasi lokakarya itu buku panduan ya, sesuai dengan skenario yang saya bacakan. Kemudian di sini ada, ini penting. Mulai dari sini Bapak Ibu sampai ke bawah. Unggah dokumen kegiatan lokakarya. Bapak Ibu wajib mengunggah ini. Apa yang diunggah? Daftar hadir, laporan penyelenggaraan lokakarya, kemudian foto dokumentasi kegiatan. Daftar hadir nanti bisa difoto dari panitia. Ya, difoto, kemudian di PDF-kan, kemudian diunggah ke sini. Laporan penyelenggaraan lokakarya itu Bapak buat sendiri, Bapak Ibu buat sendiri, kemudian dokumentasinya itu berisi foto-foto dalam pelaksanaan lokakarya. Jadi nanti ada foto bersamanya. Kemudian ada foto mereka waktu memaparkan, itu diunggah ya. Diunggah salah 1, 2, atau 3 foto saja sudah cukup. Nih, kemudian saya back kembali. Kemudian tadi refleksi lokakarya perdana. Ya, Bapak Ibu menulis di sini. Ya. Ini Bapak Ibu diisi. Ya. Ini terurai ya. Terurai diisi Bapak Ibu ya. Oke, kemudian di back lagi. Kemudian evaluasi lokakarya perdana tadi ya. Ini evaluasi perdana ini tadi udah ya. Oh ini minta ini juga, ini tinggal klik aja. Ini juga diisi oleh PP ya. Diisi oleh PP, kemudian ini nih yang paling penting, penilaian LK 0A6. Ya, ini termasuk Bapak Ibu penilaian yang menentukan kelulusan yang porsinya 65%. Jadi Bapak Ibu setiap peserta diklik, misalkan ini pesertanya misalnya Bu Susi misalnya, Bapak Ibu tinggal mengklik ini ya. Kehadiran, hadir atau enggak. Kalau hadir klik yang ini, kemudian keaktifan. Bagaimana keaktifannya? Tidak aktif, cukup aktif, aktif, sangat aktif gitu. Kemudian ketepatan substansi pertanyaan dan tanggapan yang diberikan. Itu bisa dilihat dari sesi yang ke-8 tadi. Tidak tepat, kemudian
tidak bertanya atau tidak menanggapi tidak tepat, kemudian klik save ya. Klik save. Jadi ini nanti nilai yang 83 ini untuk Ibu yang ini sangat menentukan nanti kelulusan CGP. Barangkali demikian Pak Yuli untuk sementara, kita tunggu diskusi dari teman-teman. Baik. Kita lanjut. Maaf ini double. Terima kasih Pak Mahmud. Kita lanjutkan dulu ke informasi anggaran ya Bapak dan Ibu Anggaran ya. Anggaran dulu ya. Ya. Nanti sekaligus aja pertanyaannya gitu ya. Baik. Silakan dari tim anggaran, Mbak Ana, Mas Safi'i atau siapa yang mau menyampaikan? Baik, terima kasih Pak Yuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, para pengajar praktik, kalau tadi sudah mendapatkan informasi terkait dengan skenario kegiatan PGP dan juga Lokakarya 0 yang disampaikan oleh Pak Yuli dan Pak Mahmud, selanjutnya kami dari tim penganggaran akan menyampaikan beberapa informasi atau beberapa hal terkait dengan dukungan anggaran untuk kegiatan PGP Angkatan 4 ini. Nah, Bapak Ibu, untuk kegiatan PGP ini anggarannya adalah dari APBN, ya. Jadi artinya untuk administrasi atau SPJ-nya ini kita juga mengikuti aturan-aturan yang berlaku. Bentar ya Bapak Ibu. Ini ya Bapak Ibu, jadi untuk penganggaran PGP ini kita mengikuti aturan-aturan yang berlaku karena untuk sumber anggarannya adalah dari APBN. Baik, Bapak Ibu, saya share screen, semoga sudah terlihat ya. Saya perbesar dulu. Nah, Bapak Ibu, kalau kita mencermati dari yang tadi disampaikan oleh Pak Yuli dan Pak Mahmud, untuk kegiatan PGP ini bisa kita bagi dalam 3 jenis kegiatan. Yang pertama yaitu pembelajaran daring, nanti ini pembelajaran di dalam LMS. Kemudian yang kedua adalah kegiatan pendampingan individu untuk mendatangi sekolah masing-masing individu binaan Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga adalah kegiatan lokakarya yang kita lakukan setelah pendampingan individu dengan durasi 1 bulan 1 kali. Untuk yang pertama Bapak Ibu, ini terkait dengan pembelajaran daring, nanti dukungan anggaran yang diberikan oleh PM4TK Matematika, Bapak Ibu nanti akan mendapatkan bantuan pulsa dengan nominal 125.000 per bulan. Ini bantuan pulsa ini nanti akan kita berikan dalam bentuk uang tunai pada saat kegiatan lokakarya. Untuk pulsa ini Bapak Ibu satuannya per bulan ya, jadi bukan per lokakarya. Artinya seperti ini. Selama kegiatan PGP ini kan kita akan melaksanakan 10 kali lokakarya. Ada lokakarya 0, kemudian lokakarya 1 sampai 9. Nah, lokakarya 0 dan lokakarya 1
itu ada yang di dalam penjadwalan itu dilakukan dalam 1 bulan. Sehingga kalau misalnya terjadi seperti ini, maka nanti untuk pulsanya hanya kita berikan 1 kali, tidak per lokakarya, tetapi hitungannya per bulan. Ini untuk pulsa. Kemudian untuk kegiatan yang kedua Bapak Ibu terkait dengan pendampingan individu. Nah, ini untuk komponen penganggarannya agak banyak ya. Yang pertama nanti Bapak Ibu akan mendapatkan bantuan untuk anggaran ATK. Kemudian yang kedua nanti juga Bapak Ibu akan mendapatkan bantuan anggaran untuk konsumsi selama Bapak Ibu melakukan pendampingan. Kemudian kita juga mengalokasikan anggaran untuk transport selama Bapak Ibu melakukan pendampingan individu. Kemudian juga honor saat Bapak Ibu melakukan kegiatan pendampingan individu. Ini untuk penjelasan terkait pendampingan individu mungkin agak ini ya Bapak Ibu agak banyak dan agak rumit seperti itu. Jadi kalau misalnya untuk saat ini Bapak Ibu belum begitu paham tidak apa-apa, yang penting Bapak Ibu sudah tahu gambaran umumnya. Nanti saat menjelang kegiatan pendampingan individu biasanya kita akan adakan koordinasi lagi. Nah, nanti bisa kami ulangi untuk memberikan penjelasan. Yang pertama Bapak Ibu terkait dengan pendampingan individu, Bapak Ibu akan kami support anggaran untuk ATK. Anggaran ATK ini nanti kami berikan selama 9 bulan itu kami berikan 4 kali. Untuk tiap modul ya Bapak Ibu, tiap modul itu kami berikan 1 kali. Jadi untuk modul pertama, itu paket modul pertama, nanti Bapak Ibu akan melakukan 2 kali pendampingan individu, yaitu pendampingan 0 dan pendampingan pertama. Itu nanti akan kami berikan anggaran ATK sebesar 75.000. Nah, ini nanti akan kita bayarkan saat lokakarya 1 nggih Bapak Ibu. Jadi nanti untuk kegiatan lokakarya ini untuk tahun 2021 nanti kita hanya akan mengadakan 2 kali lokakarya, yaitu lokakarya 0 dan lokakarya 1. Nah, untuk alokasi anggaran pendampingan individu ke-0 dan pendampingan individu pertama nanti akan kita bayarkan saat lokakarya 1 di bulan November. Artinya nanti pada saat Bapak Ibu melakukan pendampingan individu pertama yang rencananya kita lakukan kalau tidak akhir Januari, awal Februari gitu ya, itu Bapak Ibu nanti sudah tidak mendapatkan anggaran ATK karena sudah kami bayarkan besok saat lokakarya 1. Kemudian untuk paket modul 2, selama belajar paket modul 2, nanti Bapak Ibu juga kami support 2 kali anggaran ATK, PI 2 dan PI 3. Anggarannya juga 75.000. Nah, ini nanti akan kita laksanakan di tahun 2022. Kemudian untuk paket modul 3, Bapak Ibu, paket modul 3 nanti Bapak Ibu akan melaksanakan PI 4 dan PI 5, itu juga anggarannya sama maksimal 75.000. Kemudian setelah 3 paket modul selesai, itu kan pendampingan individu masih berjalan ya. Jadi paket modul itu selesai di paket modul 3, kemudian masih ada pendampingan individu 6, 7, dan 8. Masih ada 3 kali pendampingan individu. Nah, untuk 3 kali pendampingan individu yang terakhir ini, nanti Bapak Ibu akan kami support anggaran juga 1 kali 75.000 lagi. Ini nanti akan kita berikan di tahun 2022. Ini kenapa kami beri keterangan maksimal Bapak Ibu. Maksimal ini adalah maksimal yang kami anggarkan dan bisa kami bayarkan. Artinya kalau misalnya Bapak Ibu nanti untuk belanja ATK ini misalnya habisnya lebih dari 75.000, maka kami hanya bisa memberikan ganti 75.000. Tetapi apabila Bapak Ibu belanja ATK-nya sesuai nota kurang dari 75.000, misalnya 65.000, maka kami hanya bisa mengganti 65.000. Seperti itu. Ini untuk ATK. Nah, untuk apa saja penggunaan ATK Bapak Ibu, anggaran ATK ini nanti bisa Bapak Ibu pergunakan untuk pembelian kertas, fotokopi, kemudian juga bisa Bapak Ibu gunakan untuk ngeprint foto pendampingan individu, karena nanti untuk bukti SPJ kami salah satunya adalah foto saat Bapak Ibu melakukan pendampingan individu. Kemudian bisa Bapak Ibu pergunakan untuk belanja pulpen dan ATK yang lain.
Yang jelas ini dibutuhkan untuk penyusunan laporan administrasi pelaksanaan pendampingan individu. Kemudian Bapak Ibu untuk ATK ini nanti bukti yang kami perlukan dari Bapak Ibu adalah nota pembelian dari toko ya, dari penjual. Ini jadi nanti kalau Bapak Ibu belanja ATK, mohon nanti untuk nota pembeliannya disimpan, nanti kami tukar saat lokakarya. Nah, ini tadi sudah kami sampaikan bahwa nanti penggantian sesuai nota dengan anggaran maksimal 75.000. Misal nota Bapak Ibu 65.000, maka juga akan diganti 65.000. Tetapi jika nota melebihi 75.000, maka akan diganti maksimal 75.000. Kemudian Bapak Ibu, selain ATK, untuk anggaran dalam kegiatan pendampingan individu ini adalah kami menyiapkan anggaran konsumsi pendampingan berupa makan siang, Bapak Ibu. Nah, makan siang ini nanti akan kita berikan dalam bentuk uang tunai, itu dengan harga satuan maksimal 35.000 per hari. Per hari 35.000 maksimal. Jadi ini sama juga dengan ATK tadi ya Bapak Ibu, kalau nanti nota Bapak Ibu kurang dari 35 kami ganti sesuai nota, tetapi kalau lebih dari 35.000 kami hanya bisa mengganti maksimal 35.000. Kemudian untuk anggaran konsumsi ini Bapak Ibu nanti total selama pendampingan yang kami berikan adalah sesuai dengan jumlah hari pendampingan individu yang dilakukan oleh Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu menjadi pendamping dari 5 orang CGP, kemudian masing-masing CGP Bapak Ibu dampingi 1 orang dalam waktu 1 hari, artinya Bapak Ibu membutuhkan 5 hari, maka nanti untuk anggaran konsumsi ini bisa kami berikan 5 kali 35.000 seperti itu. Tetapi apabila Bapak Ibu ada yang dalam 1 hari itu melakukan pendampingan individu untuk lebih dari 1 CGP, maka untuk anggaran konsumsi ini hanya bisa kita berikan 1 kali. Jadi misalnya tadi 5 orang CGP, yang 2 orang CGP Bapak Ibu dampingi dalam waktu 1 hari, maka kami hanya bisa memberikan ganti konsumsi makan siang ini 4 kali. Kemudian Bapak Ibu untuk total pendampingan yang nanti akan Bapak Ibu lakukan adalah 9 kali pendampingan. Istilahnya itu pendampingan 0 sampai pendampingan 8 Bapak Ibu. Jadi besok Bapak Ibu setelah melakukan lokakarya 0, setelah itu menjelang lokakarya 1 Bapak Ibu akan melakukan pendampingan 0. Kemudian menjelang lokakarya 2 Bapak Ibu akan melakukan pendampingan pertama. Menjelang lokakarya 3 Bapak Ibu akan melakukan pendampingan ketiga dan seterusnya. Kemudian bukti yang nanti harus Bapak Ibu serahkan ke kami sama dengan ATK tadi ya Bapak Ibu, buktinya nota dan nanti akan kami ganti pada setiap pelaksanaan lokakarya. Itu tadi konsumsi ya Bapak Ibu. Kemudian yang selanjutnya anggaran yang kami alokasikan untuk kegiatan pendampingan individu adalah anggaran transport. Nah ini untuk transport ini Bapak Ibu kami berikan dengan nominal satuan 150.000 untuk PP selama 1 hari. Ini semuanya sama ya Bapak Ibu untuk semua kabupaten kota, karena berdasarkan data kami semua PP berasal dari kabupaten kota yang sama dengan CGP. Artinya semuanya berasal dari dalam kabupaten kota. Kalau misalnya memang ada pendamping yang dari luar kota, mohon nanti bisa menginfokan ke penjam masing-masing ya Bapak Ibu, karena pernah terjadi untuk yang angkatan sebelumnya. Waktu kami ngecek data itu semuanya di dalam kabupaten kota, tapi ternyata ada beberapa orang yang berasal dari luar kota. Nah ini mohon nanti Bapak Ibu bisa memberikan informasi kalau misalnya memang ada PP yang dari luar kota. Nah ini Bapak Ibu untuk transport pendampingan individu ini nanti perlakuannya juga sama seperti konsumsi. Jadi kita berikan 1 kali per hari, 1 kali per hari. Kalau misalnya dalam 1 hari Bapak Ibu mendampingi lebih dari 1 CGP,
maka transport hanya diberikan 150.000 itu. Nah, ini ada aturannya sendiri nih Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti bisa cek Dirjen Perbendaharaan nomor 22 tahun 2013 bahwa jika dalam satu hari pelaku perjalanan dinas itu bertugas lebih dari satu lokasi di kabupaten yang sama, maka yang bisa kita berikan adalah 1 kali transport 150.000. Kemudian Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang mempunyai CGP berasal dari sekolah yang sama dengan Bapak Ibu, artinya sekolah PP dan CGP-nya sama, maka untuk transport pendampingan individu tidak bisa kami keluarkan. Kenapa? Karena secara SPC tidak ada pergerakan ya Bapak Ibu. Jadi karena Bapak Ibu nanti di dalam format surat perjalanan dinas itu Bapak Ibu berangkatnya dari instansi A misalnya, kemudian menuju ke instansi CGP-nya juga instansi A. Jadi karena tidak ada pergerakan, maka kalau misalnya ada CGP Bapak Ibu yang sekolahnya sama dengan sekolah Bapak Ibu, ini transportnya tidak bisa kami berikan. Kemudian selain transport, ini kami juga mengalokasikan anggaran untuk honor Bapak Ibu, honor pendampingan individu. Untuk satuan honor pendampingan individu, nanti per JP-nya adalah 75.000 potong pajak. 75.000 potong pajak. Untuk yang golongan 4, 15%, untuk yang golongan 3, 5% gitu ya Bapak Ibu. Kemudian untuk yang selain PNS, nanti pajaknya 5%. Nah ini tadi mungkin sudah sempat disampaikan, bahwa untuk pendampingan individu, untuk setiap CGP nanti Bapak Ibu mendampingi selama 4 JP. 4 jam pelajaran, per jam pelajarannya 45 menit ya Bapak Ibu. Jadi 4 JP untuk 1 orang CGP. Honor ini nanti kami berikan sejumlah CGP yang didampingi Bapak Ibu. Jadi misalnya Bapak Ibu nanti saat pendampingan individu yang ke-0 melakukan pendampingan ke-7 CGP, maka nanti honor yang kami berikan untuk Bapak Ibu adalah 7 JP kali 75.000 kali CGP yang Bapak Ibu dampingi, kali 7 orang, seperti itu. Kemudian Bapak Ibu bisa melakukan pendampingan dalam 1 hari untuk lebih dari 1 CGP, tetapi mohon dilakukan secara bergantian. Karena masing-masing CGP mempunyai hak yang sama untuk didampingi Bapak Ibu selama 4 JP. Bapak Ibu tidak diperkenankan untuk melakukan pendampingan secara bareng-bareng ya. Jadi misalnya dalam waktu 4 JP itu Bapak Ibu langsung mendampingi 2 orang sekaligus, itu tidak diperkenankan. Kami selalu menyampaikan supaya dihindari yang seperti itu. Jadi kalau misalnya dalam satu sekolah ada 2 CGP, silakan Bapak Ibu mengatur waktunya, misalnya yang 1 orang nanti 4 JP dilakukan jam 8 sampai jam 11 gitu nggih. Nah, untuk yang CGP kedua nanti dilakukan setelahnya. Kalau misalnya nanti Bapak Ibu di dalam 1 hari melakukan pendampingan lebih dari 1 CGP, nanti di dalam format daftar hadir, nanti silakan disebutkan jamnya jam berapa saja. Seperti tadi contohnya misalnya untuk CGP A jam 8 sampai jam 11, kemudian untuk yang CGP B misalnya jam 11 sampai jam 2, seperti itu. Itu kemudian Bapak Ibu untuk keperluan administrasi atau EJ kami nanti dalam kegiatan pendampingan individu, nanti Bapak Ibu akan kita minta untuk menyerahkan surat tugas. Surat tugas pendampingan individu ini harus ini ya Bapak Ibu, harus rinci ya. Jadi misalnya untuk pendampingan individu ke-0, Bapak Ibu mendampingi 5 CGP, maka di dalam surat tugas mohon dicantumkan CGP A misalnya untuk tanggal 1 Oktober misalnya. CGP B nanti pendampingan untuk 2 Oktober di sekolah mana gitu ya. Kemudian CGPC misalnya tanggal 3 Oktober lokasinya di sekolah mana gitu. Jadi mohon nanti untuk surat tugas pendampingan bisa dibuat rinci per CGP yang Bapak Ibu dampingi. Tetapi surat tugasnya 1. Surat tugasnya 1 di dalamnya menyebutkan semua CGP yang Bapak Ibu dampingi, juga lokasinya dan juga tanggalnya, seperti itu. Untuk surat tugas pendampingan individu, silakan kalau Bapak Ibu mendapatkan surat tugasnya bisa
dari dinas atau bisa dari kepala sekolah masing-masing. Kemudian Bapak Ibu, untuk pendampingan individu ini nanti kami juga akan memberikan format SPD, surat perjalanan dinas, yang nanti harus ditandatangani oleh kepala sekolah dari CGP yang dikunjungi oleh Bapak Ibu dan juga dibubui stempel. Misalnya pada saat pendampingan individu tidak ada kepala sekolah karena sedang tugas luar, silahkan bisa ditandatangani oleh Wakasek atau guru lain yang ditunjuk oleh kepala sekolah untuk menandatangani SPD ini. Ini harus nggih Bapak Ibu nanti tiap kali pendampingan jangan lupa untuk selalu meminta tanda tangan SPD yang yang ditandatangani oleh kepala sekolah atau yang mewakili. Kemudian Bapak Ibu, selain SPD tadi sudah kami sampaikan untuk keperluan konsumsi Bapak Ibu juga harus mengumpulkan nota makan siangnya. Silahkan nanti nota makan siang direkap ya Bapak Ibu. Jadi misalnya dalam satu kali pendampingan Bapak Ibu mendampingi 7 CGP dalam 7 hari, per harinya Bapak Ibu mendapatkan alokasi konsumsi 35.000, misalnya 1 nota, kemudian yang hari kedua 2 nota dan sebagainya. Silakan nanti notanya dikumpulkan, kemudian dibuatkan rekap tanggal sekian nominalnya ini, kemudian tanggal sekian nominalnya ini, total semuanya berapa gitu. Kemudian Bapak Ibu untuk PI ini nanti Bapak Ibu juga kami minta untuk mengisi daftar hadir pendampingan. Untuk format daftar hadir, kemudian format SPD ini nanti akan diberikan oleh admin keuangan masing-masing kabupaten kota. Nanti Bapak Ibu tidak usah membuat formatnya gitu ya. Jadi nanti langsung kita berikan contoh formatnya. Bapak Ibu tinggal menyesuaikan. Kemudian Bapak Ibu masih terkait dengan pendampingan individu, nanti setiap kali melakukan pendampingan, mohon Bapak Ibu foto ya. Jadi ada bukti fotonya, bukti foto saat pendampingan. 1 orang CGP, nanti Bapak Ibu cukup 1 foto ya. Untuk 1 kali pendampingan cukup 1 kali foto per CGP seperti itu. Nah, ini nanti fotonya silakan dicetak Bapak Ibu, bisa hitam putih, artinya tidak harus berwarna seperti itu. Kemudian selain itu, tadi juga sudah saya sampaikan, nanti Bapak Ibu tolong mengumpulkan nota ATK, kemudian nota ATK ini sama dengan nota makan siang, dikumpulkan kemudian juga dibuatkan rekapnya. Jadi nanti ini akan mempermudah teman-teman bendahara kami untuk melakukan penggantian. Kemudian Bapak Ibu nanti dalam tiap kali pelaksanaan lokakarya selama masih dalam situasi pandemi, Bapak Ibu kami minta untuk melakukan swab antigen menjelang lokakarya. Nah ini untuk bukti pembayarannya dan juga hasilnya silakan nanti juga Bapak Ibu simpan ya, nanti diserahkan ke tim kami saat pelaksanaan lokakarya atau lebih tepatnya saat penyamaan persepsi. Jadi nanti akan ada kegiatan yang namanya penyamaan persepsi yang selalu kita lakukan di 1 hari menjelang lokakarya. Nah, ini Bapak Ibu dokumen-dokumen yang nanti akan kami minta nggih untuk SPC pendampingan individu. Ini ada contoh surat tugas untuk pendampingan individu. Nah, ini nama CGP-nya, kemudian jadwalnya kapan, instansinya mana, lengkap nggih Bapak Ibu, lengkap sesuai dengan CGP yang akan Bapak Ibu dampingi. Kemudian ini juga ada file petunjuk pengisian SPD. Monggo nanti bisa Bapak Ibu pelajari, nanti filenya bisa saya share. Kemudian, nah ini contoh untuk SPD yang sudah diisi. Ini ya Bapak Ibu, contohnya ada di sini. Jadi misalnya ini contohnya Bapak Ibu melakukan pendampingan ke 4 CGP, 4 CGP untuk CGP yang pertama distempelkan di sini. Dan di sini, kemudian ini untuk sekolah CGP yang kedua, ketiga, dan keempat. Kemudian untuk yang di ujung kanan ini Bapak Ibu ini tidak usah diisi ya Bapak Ibu, ini tolong dikosongkan. Pengalaman selama ini Bapak Ibu pendamping praktik masih ada yang mengisi di sini ya. Ini tolong dikosongkan saja, tidak usah diisi apa-apa. Nah, ini untuk contoh nota makannya Bapak Ibu
Contoh nota makannya seperti ini. Ini kebetulan pas nggih 35.000, jadi juga kami ganti 35.000. Kemudian, nah ini nota makan, nanti Bapak Ibu dikumpulkan notanya, kemudian dibuatkan rekapnya, contoh rekapnya seperti ini. Rekapnya, kemudian Bapak Ibu tanda tangani dan diserahkan ke kami. Kemudian untuk daftar hadirnya, ini sudah ada contohnya. Jadi ini contohnya dari angkatan 2 nggih. Jadi lokasi kegiatannya silakan diisi, sekolah CGP yang Bapak Ibu dampingi, instansinya mana, kemudian tanggalnya dan kemudian waktunya. Ini di dalam daftar hadirnya sudah jelas kami tuliskan nggih Bapak Ibu, per CGP itu 4 CGP. Nanti untuk Bapak Ibu yang dalam satu hari melakukan pendampingan lebih dari 1 CGP, mohon ditambahkan keterangan untuk CGP pertama jam berapa, CGP kedua jam berapa. Seperti itu. Kemudian, oh ya, untuk daftar hadir ini dibuat sejumlah CGP yang menjadi sasaran sasaran pendampingan Bapak Ibu nggih. Jadi misalnya Bapak Ibu dalam satu kali siklus pendampingan itu mendampingi 7 CGP, maka nanti daftar hadirnya ada 7. Masing-masing CGP ada 1 daftar hadirnya. Kemudian, nah ini daftar hadir yang sudah diisi Bapak Ibu seperti ini. Ini apa namanya, nama Bapak Ibu pendamping, kemudian di sini nama CGP-nya. Nah, kemudian ini juga ditandatangankan kepala sekolah dari CGP yang Bapak Ibu dampingi. Ini kemudian fotonya, ini contoh fotonya seperti ini Bapak Ibu. Foto saat pendampingan individu. Nanti silakan Bapak Ibu mengambil foto, kemudian di print, diberi keterangan, diberi identitas dalam 1 lembar seperti ini. Untuk 1 CGP cukup 1 lembar nggih Bapak Ibu, tidak usah terlalu banyak foto. Kemudian ini contoh nota ATK, contoh nota ATK ini 75.000 seperti ini. Kemudian ini rekap untuk pengeluaran ATK dari nota-nota yang Bapak Ibu kumpulkan, silahkan direkap menjadi seperti ini, kemudian ditandatangani. Nah, itu Bapak Ibu untuk pendampingan individu. Ini ada juga apa namanya penjelasan terkait dengan kalau misalnya Bapak Ibu terpaksa melakukan pendampingan individu secara daring gitu nggih. Ini karena kemarin kita masih dalam masa pandemi sehingga beberapa PP melakukan pendampingan individu secara daring karena harus isoman seperti itu. Nanti kalau misalnya ada satu kondisi yang mengakibatkan Bapak harus melakukan pendampingan secara daring, maka untuk pola penganggarannya itu yang kami berikan hanya honor nggih Bapak Ibu, honor 4 JP kali 75.000 per CGP. Untuk durasi waktunya juga sama, 4 JP per CGP. Nah, ini karena tidak ada pergerakan nggih, karena tidak ada pergerakan maka kami tidak memberikan uang transport. Kemudian juga konsumsi tidak bisa kami berikan. Kemudian untuk keperluan administrasinya nanti Bapak Ibu tetap harus menyerahkan surat tugas nggih, meskipun pendampingan individunya dilakukan secara daring, Bapak Ibu tetap harus menyerahkan surat tugas. Kemudian yang lain untuk fotonya itu diganti dengan screenshot waktu Bapak Ibu melakukan pendampingan individu. Nanti pendampingannya bisa melalui Zoom atau bisa melalui Jimit. Baik, itu terkait pendampingan individu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, seluruh dokumen pendampingan individu yang tadi kami sampaikan, mohon nanti dijadikan satu nggih Bapak Ibu per siklus pendampingan dijadikan satu, kemudian di stapler dan mohon dikumpulkan pada saat kegiatan penyamaan persepsi. Penyamaan persepsi ini selalu kami lakukan di H-1 sebelum pelaksanaan lokakarya. Mohon ini diperhatikan nggih Bapak Ibu, artinya kami mohon dengan sangat supaya semua dokumen itu diserahkan pada saat penyamaan persepsi. Jangan sampai nanti Bapak Ibu saat penyamaan persepsi belum mengumpulkan dokumen ke kami, kemudian Bapak Ibu baru mengumpulkan besok harinya di hari Sabtu saat pelaksanaan lokakarya. Nah, ini
akan merepotkan ya Bapak Ibu, merepotkan kami juga merepotkan Bapak Ibu, karena Bapak Ibu harus sudah fokus ke kegiatan lokakarya tapi masih harus berkutat dengan pengumpulan dokumen, sementara tim kami juga tidak bisa nyicil ya Bapak Ibu kalau Bapak Ibu serahkan dokumen-dokumennya ini pada saat lokakarya. Jadi mohon ini sekali lagi diperhatikan, nanti dokumen-dokumennya dikumpulkan pada saat penyamaan persepsi supaya malam hari tim kami bisa lembur untuk menyelesaikan administrasinya. Baik, kemudian yang terakhir Bapak Ibu terkait dengan lokakarya ya, terkait dengan lokakarya. Nah, ini komponen anggarannya adalah komponen anggaran saat kegiatan penyamaan persepsi dan juga saat kegiatan lokakarya itu sendiri. Penyamaan persepsi ini Bapak Ibu ada beberapa tujuan ya kenapa kita lakukan kegiatan ini. Yang pertama tentu saja untuk memantapkan persiapan Bapak Ibu terkait dengan segi akademis untuk pelaksanaan lokakarya besok harinya. Nah, ini biasanya untuk penyamaan persepsi ini nanti bersama-sama mencermati lagi pedoman lokakarya, kemudian juga mungkin mencermati lagi PowerPoint yang akan Bapak Ibu gunakan untuk besok harinya, dan Bapak Ibu juga memantapkan pembagian tugas dengan masing-masing pasangannya, ya. Jadi setiap kali lokakarya nanti Bapak Ibu akan berpasangan dengan PP yang lain dalam satu kelas. Nah, itu silakan nanti memanfaatkan kegiatan penyamaan persepsi ini untuk memantapkan skenario pelaksanaan lokakarya. Yang pertama itu Bapak Ibu memantapkan segi akademis ya. Nanti untuk penyamaan persepsi ini gambaran kegiatannya mungkin dari kami sudah hadir ya Bapak Ibu saat penyamaan persepsi. Nanti ada tim Monef yang saat penyamaan persepsi mungkin akan memberikan beberapa pengantar, beberapa informasi, kemudian setelah itu nanti bisa dipimpin oleh koordinator PP untuk membahas lebih lanjut terkait dengan akademisnya. Yang pertama itu, kemudian yang kedua Bapak Ibu, tujuan pelaksanaan penyamaan persepsi ini adalah untuk pengumpulan dokumen pendampingan individu. Tadi sudah kami sampaikan ya Bapak Ibu, nanti dikumpulkan saat penyamaan persepsi. Kemudian saat penyamaan persepsi ini juga Bapak Ibu kami minta untuk mengecek ATK yang akan digunakan pada saat kegiatan lokakarya besok harinya. ATK ini semuanya sudah kami siapkan Bapak Ibu. Jadi kami sudah menyiapkan ATK sesuai dengan buku pedoman. Misalnya membutuhkan kertas-kertas, spidol, kertas plano dan sebagainya. Semuanya insya Allah sudah kami siapkan. Kemudian ATK itu sudah kami kirim, biasanya Bapak Ibu kami kirim sampai di lokasi biasanya hari Kamis atau Jumat gitu nggih. Jadi nanti saat penyamaan persepsi silakan Bapak Ibu cek lagi supaya kalau misalnya ada yang terlewat segera bisa diambil solusinya. Jangan sampai nanti Bapak Ibu tidak sempat cek, kemudian pas kegiatan lokakarya sudah berjalan ternyata ada yang kurang, ini nanti membuat kegiatan tidak lancar gitu ya. Silakan nanti juga saling dicek. Kemudian Bapak Ibu untuk kegiatan penyamaan persepsi ini kami menyediakan penginapan bagi Bapak Ibu meskipun Bapak Ibu dari dalam kota ya. Jadi misalnya lokakarya itu kita adakan di hari Sabtu, kemudian penyamaan persepsinya akan kita laksanakan di hari Jumatnya Bapak Ibu. Di hari Jumat jam 4 sore sampai selesai. Bapak Ibu kami fasilitasi penginapan supaya Bapak Ibu bisa lebih memantapkan lagi koordinasi dengan PP yang lain, terutama PP yang menjadi pasangan Bapak Ibu dalam satu kelas. Nah, ini supaya nanti kalau Bapak Ibu masih membutuhkan diskusi-diskusi sampai malam, Bapak Ibu tidak perlu bolak-balik. Nah, ini kita siapkan penginapan. Kemudian Bapak Ibu untuk penginapan ini nanti bisa koordinasi dengan tim dari kami nggih, tim dari kami nanti untuk misalnya Bapak Ibu mau minta tolong untuk booking hotel, booking kamar dan sebagainya, nanti bisa koordinasi dengan tim kami. Kemudian saat penyamaan persepsi Bapak Ibu nanti juga akan kami berikan anggaran makan malam 35.000, maksimal 35.000. Nah, Bapak Ibu saat penyamaan persepsi nanti karena kami sudah berikan anggaran makan malam, maka kami tidak menyediakan konsumsi pada saat kegiatan penyamaan persepsi. Tidak ada snack, tidak ada makan malam. Bapak Ibu akan kami ganti
dengan uang 35.000 untuk makan malam. Untuk anggaran makan malam ini hanya akan diberikan kepada PP yang menginap nih Bapak Ibu. Jadi memang kita siapkan penginapan, kami berharap Bapak Ibu bisa mengoptimalkan mengoptimalkan penginapan ini untuk digunakan seperti itu. Tetapi apabila memang Bapak Ibu ada keperluan yang sangat mendesak sehingga tidak bisa menginap, maka monggo, kami tidak bisa menahan Bapak Ibu seperti itu, tetapi kami tidak bisa memberikan ganti uang makan yang 35.000. Tetapi Bapak Ibu akan kami ganti dengan transport ya, Bapak Ibu, dengan transport. Transportnya nanti akan kita kalikan 2. Artinya seperti ini. Misalnya Bapak Ibu nanti menginap, maka Bapak Ibu akan datang ke lokasi hari Jumat, kemudian menginap dan Bapak Ibu pulang di hari Sabtu setelah lokakarya. Itu kami hitung 1 kali PP. Kami berikan transport 150.000. Tetapi apabila Bapak Ibu terpaksa tidak menginap, maka nanti Bapak Ibu akan kami berikan transport 2 kali. Untuk yang hari Jumat ini 150.000, kemudian yang hari Sabtu 150.000. Tetapi Bapak Ibu, kami berpesan jangan sampai Bapak Ibu tidak menginap dan ternyata untuk persiapannya tidak matang gitu ya. Jadi mohon ini penginapan ini bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu untuk persiapan di hari Sabtu supaya kegiatannya berjalan dengan lancar. Karena pernah ada di angkatan sebelumnya ada pasangan PP gitu ya Bapak Ibu, yang satu tidak menginap tetapi ternyata koordinasinya juga tidak matang seperti itu. Jadi yang satu mengeluh kenapa kok pulang tidak menginap. Jadi dia merasa persiapannya kurang bagus seperti itu. Jadi monggo nanti silakan dimanfaatkan untuk penginapan yang kami siapkan alokasi anggarannya. Kemudian Bapak Ibu untuk kegiatan lokakaryanya sendiri nanti Bapak Ibu akan kami berikan honor per JP-nya sama dengan pendampingan individu Bapak Ibu, yaitu 75.000 potong pajak. Nah ini untuk pengaturan jam-jamnya bagaimana? Khusus untuk lokakarya perdana atau lokakarya 0 Bapak Ibu, nanti akan kita laksanakan total 9 jam pelajaran, khusus untuk lokakarya 0 atau lokakarya perdana. Kalau untuk lokakarya 1 sampai 9 itu kita laksanakan durasinya 8 jam pelajaran ya Bapak Ibu, tapi khusus untuk lokakarya perdana ini kita lakukan 9 jam pelajaran. Apa saja yang nanti akan kita lakukan di lokakarya perdana? Tadi sudah disampaikan Pak Mahmun, nanti pembagian JP-nya yang 1 JP nanti adalah alokasi untuk narasumber IP4TK Matematika, 1 JP. Kemudian setelah itu 1 JP lagi oleh narasumber dari distrik provinsi. Syukur-syukur nanti kepala dinas bisa hadir, tapi kalau tidak bisa maka nanti bisa diwakilkan oleh yang ditunjuk. Kemudian 1 JP lagi oleh narasumber dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Nah ini Bapak Ibu untuk yang 3 JP ini nanti kegiatannya pleno Bapak Ibu. Jadi misalnya di dalam satu lokasi, misalnya di hotel A gitu ya, nanti ada 2 kelas, di mana per kelasnya nanti akan berisi 2 orang PP dengan CGP dampingan masing-masing beserta kepala sekolahnya, maka nanti dari 2 kelas itu akan melakukan 3 sesi ini secara pleno, berkumpul di ruangan yang lebih besar, seperti itu. Ini 3 JP, setelah 3 JP nanti Bapak Ibu sesinya kembali ke kelas masing-masing. Yang 6 JP nanti akan dihandle oleh Bapak Ibu di masing-masing kelas. Nah ini sementara pengaturannya per kelas maksimal kelompok 3 PP nggih Bapak Ibu. Ini memang standarnya 2 PP, tetapi memang ada kasus-kasus khusus yang kami akhirnya harus menggabung 3 PP menjadi 1 kelas. Pertimbangannya pertama ketersediaan ruangan dalam lokasi tersebut Bapak Ibu. Tidak di beberapa kabupaten kota agak sulit ya mencari ruangan-ruangan di hotel seperti itu, sehingga ada yang 3 kelompok PP kami jadikan 1, tetapi kami cari yang CGP-nya sedikit-sedikit supaya dalam satu ruangan itu tidak terlalu crowded.
Nah, sehingga Bapak Ibu nanti untuk lokakarya 0 Bapak Ibu akan mendapatkan hak honor 6 JP kali 75.000. Untuk pelaksanaan kegiatan yang di masing-masing kelas ini Bapak Ibu yang 6 JP ini Bapak Ibu tidak tim teaching, tidak tim teaching. Artinya nanti Bapak Ibu akan akan berkelompok ya, berkelompok dengan CGP-nya masing-masing. Tadi mungkin sudah dijelaskan oleh Pak Mahmud. Ini 6 JP tidak tim teaching, sehingga istilahnya argonya jalan sendiri-sendiri ya Bapak Ibu semuanya mengajar di kelas tersebut. Kemudian untuk lokakarya 1 sampai 9, nah ini gambarannya Bapak Ibu, jika dalam satu lokasi berisi 2 pendamping, maka nanti akan kita bagi untuk yang jam pelajaran pertama atau materi pertama itu adalah sesi pleno. Sesi pleno ini biasanya pembukaan ya Bapak Ibu, itu 1 JP. Kemudian untuk sesi pleno di akhir, tindak lanjut dan penutupan itu juga 1 JP. Kemudian yang di tengah-tengah untuk materi kedua sampai ke-7 nanti tidak pleno, tapi di masing-masing PP. Pleno di sini beda dengan yang di atas, nih Bapak Ibu. Pleno di sini artinya adalah pleno kelas. Pleno kelas. Nah, untuk lokakarya 1 sampai 9 nanti Bapak Ibu harus menyepakati siapa yang akan bertugas untuk memberikan materi di sesi pleno. Di sesi pleno. Jadi misalnya ada 2 orang pendamping, monggo nanti berbagi apakah untuk sesi pleno yang awal akan disampaikan oleh pendamping A, kemudian untuk yang sesi akhir disampaikan oleh pendamping B, silakan nanti disepakati ya Bapak Ibu, karena ini nanti akan terkait dengan penghonoran kami. Penghonorannya akan kami berikan kepada PP yang disepakati, tetapi nanti monggo kalau untuk pengaturan internalnya kami serahkan kepada Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu yang 2 JP nanti diberikan ke masing-masing PP. Kemudian untuk yang 6 JP, Bapak Ibu 6 JP ini nanti akan Bapak Ibu terima utuh per PP ya. Jadi kalau misalnya kita kalkulasi nanti dalam 1 kali lokakarya masing-masing PP akan mendapatkan 7 JP. 7 JP seperti itu. Yang 1 JP adalah yang sesi pleno, kemudian yang 6 JP adalah yang sesi masing-masing PP seperti ini. Nanti kalau misalnya di dalam 1 kelas ada 3 pendamping, maka untuk yang yang pleno tetap kita atasnamakan ke 1 PP nih Bapak Ibu. Jadi kalau isinya 3 pendamping, nanti 2 PP akan mendapatkan 7 JP, kemudian yang 1 PP akan mendapatkan 6 JP seperti itu. Baik, ini tidak tim teaching ya Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu langsung mengajarnya di kelompok masing-masing. Kemudian tadi juga sudah sempat kita sampaikan untuk anggaran swab antigen ya Bapak Ibu, swab antigen nanti akan kita cantumkan di dalam surat undangan, bahwa untuk pelaksanaan kegiatan lokakarya Bapak Ibu kami haruskan untuk melakukan swab atau rapid antigen. Nah, ini untuk rapidnya ini nanti hasil tesnya saja ya Bapak Ibu, tidak perlu dengan surat keterangan dokter. Jadi cukup hasil tesnya saja. Kemudian ini buktinya nanti juga mohon diserahkan kepada tim kami saat penyamaan persepsi, bukti pembayaran dan juga hasilnya. Kemudian Bapak Ibu misalnya nanti dari hasil tes antigen Bapak Ibu baik CGP maupun PP ternyata positif, maka tidak diperkenankan untuk hadir di lokakarya, tetapi untuk biaya antigen nanti akan tetap kami ganti. Nanti bukti pembayarannya dan juga hasilnya silakan difoto dan dikirimkan ke admin keuangan masing-masing kabupaten kota untuk kami ganti di lokakarya selanjutnya. Kemudian nanti saat lokakarya selama masih masa pandemi, nanti semua yang terlibat baik PP, CGP maupun tamu undangan akan mendapatkan APD dari kami Bapak Ibu berupa masker dan hand sanitizer. Kemudian Bapak Ibu baru azan, kita nunggu sebentar ya.